Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita lanjutkan syarah al-arba'in an-nawawiyah li fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita masih di hadis yang kedua, bagian yang kedua. Baik. Kita sampai di perkataan Syekh, syarhu hadhil arkanil khamsah, syarah dari rukun Islam yang 5 yang kita sebutkan sebelumnya. Ar-ruknul awwalu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Rukun yang pertama, rukun 2 kalimat syahadat. Wa huna masalah, ada pertanyaan sekarang. Limadza ju'ila hadzani ruknan wahidan wa lam yuj'ala ruknaini? Lam yuj'ala karena di sini mabni lil majhul, hasfun nun. Ya. Lam yuj'ala, kenapa mabni lil majhul? Karena mengikuti ju'ila. Limadza ju'ila hadzani ruknan wahidan? Kenapa 2 kalimat syahadat ini dijadikan satu rukun? Kenapa enggak dipisah menjadi rukun yang berdiri sendiri? Jawabannya, wal jawabu anna syahadata bihadaini tubna 'alaiha sihhatul a'mali kulliha. Karena syahadat atau persaksian dengan 2 hal ini, persaksian bahwasanya Allah adalah sesembahan dan persaksian bahwasanya Nabi adalah utusan, tubna 'alaiha sihhatul amal, dibangun di atasnya diterima apa tidaknya suatu amal, kesahihan suatu amal. Ya, kalau sahih itu kan sifatnya, ya, sahihun. Kalau sihah itu sahihnya, benarnya suatu amal, gitu ya. Benarnya suatu, semua amalan itu dibangun di atas persaksian atas 2 kalimat syahadat ini. Lianna syahadata alla ilaha illallah tastalzimul ikhlas. Karena syahadat yang pertama, yaitu syahadat alla ilaha illallah, itu mewajibkan atau mengharuskan adanya al-ikhlas, pemurnian. Ya, tastalzimu artinya mengharuskan, mewajibkan. Jadi syahadat yang pertama itu mengharuskan adanya ikhlas. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzimul ittiba, dan syahadat yang kedua yaitu syahadat Muhammadan Rasulullah yaitu tastalzimu, mengharuskan adanya ittiba. Dan 2 hal ini, al-ikhlas wal ittiba, adalah syarat diterimanya suatu amalan. Wa kullu amalin, setiap perbuatan, yutaqarrabu bihi ilallah la yuqbalu illa bihadza syartaini. Setiap perbuatan yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat ini, ikhlas lillah wal mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita pisahkan, itu seolah kita mengatakan ibadah itu diterima hanya cukup dengan ikhlas saja atau dengan ittiba saja. Makanya dia dijadikan sebagai satu rukun saja. Karena kedua kalimat syahadat ini, 2 persaksian ini tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana al-ikhlas wal ittiba tidak bisa dipisahkan dari suatu amalan. Harus tersedia dua-duanya. Ya, perbuatan tanpa ittiba, ya, hanya ikhlas saja juga tidak baik, tidak akan diterima. Ittiba saja tanpa ikhlas juga tidak akan diterima. Orang yang berbuat ibadah, suatu ibadah amalan dengan ikhlas tapi tidak ittiba, jatuhnya ke bid'ah, jatuhnya ke syirik. Ya. Kalau orang melakukan suatu ibadah ittiba tapi tidak ikhlas, jatuhnya ke riya. Baik. Wa ma'na an tashhada an la ilaha illallah, mana dari kalimat syahadat yang pertama, ay an ya'tabira al-insanu bi lisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'buda haqqin illallah azza wa jalla. Yaitu seorang manusia yang tabir, mengakui, seorang manusia mengakui bahwa dengan lisannya dan dengan hatinya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah azza wa jalla. Itu arti tabir di sini. Wa asyhadu, syahida yashhadu fil mudhari, ana asyhadu, di mana uqirru bi qalbi natiqan bi lisani. Uqirru fil mudhari dari kata aqarra yuqirru, ana uqirru. Aqarra yuqirru, iqrar, itu artinya menetapkan.
Aku menetapkan biqalbi dengan hatiku, nafiqan bilisani, mengucapkan dengan lisanku. Nah, jadi ada penetapan dalam hati dan ada pengucapan dengan lisan. Itu yang dimaksud dengan asyhadu. Cukup enggak dengan hati saja atau dengan lisan saja? Tidak cukup. Lianna syahadata nutqun wa ikhbarun amma fil qalbi. Karena syahadah, yang namanya syahadah, persaksian, itu adalah nutqun, ya, pengucapan, wa ikhbarun, pengungkapan, amma fil qalbi, dari apa-apa yang ada di dalam hati. Perkara hati itu perkara baik. Nah, maka harus butuh pada lisan untuk mengungkapkannya. Barulah dia dinamakan sebagai syahadah. Maka kalau ada orang yang hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak meyakini dengan hati, dia jatuhnya orang munafik jatuhnya. Ya, baik. Wa idza kana syahidu biqalbihi akhrasa la yastati'u an-nutqa fa innahu yakfi iqraruhu biqalbihi lil hadisi. Karena bagaimana kalau ada orang yang bersyahadat, ya, itu adalah orang yang bisu. Akhras artinya bisu. Bagaimana kalau orang yang bersyahadat itu dia bersyahadat dengan hatinya saja karena ada bisu, tidak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa innahu yakfi iqraruhu biqalbihi lil hadis. Maka dalam kondisi seperti ini cukup dia menetapkan dengan hati saja lil ajzi, jadi ada milkul rohnya, karena dia tidak punya kemampuan di situ. Baik, tapi yang lama ada yang mengharuskan dengan tulisan atau dengan bahasa isyarat. Baik, wasyahadatu bil lisan la tafi bi dalilin anna al munafiqina yashhaduna lillahi azza wa jalla bil wahdaniyati walakinnahum yashhaduna bi alsinatihim. Dan syahadah dengan lisan la tafi, tidak cukup. Hanya mengucapkan dengan lisan tapi tidak mengakui dengan hati, tidak cukup. Dalilnya apa? Bahwasanya orang munafik, mereka itu bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu wahdaniyah. Bahwasanya Allah itu wahid, satu, esa, tunggal. Walakinnahum yashhaduna bi alsinatihim faqat. Tapi mereka itu hanya bersaksi dengan lisan mereka saja. Alsinah jama dari lisan. Fayaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, maka mereka mengatakan kata-kata dengan lisan mereka, ya, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Fala yanfa'uhum, maka itu tidak bermanfaat bagi mereka. Wa hum ya'tuna ila Rasulillah yu'akkiduna lahu annahum yashhaduna annahu Rasulullah. Bahkan mereka mendatangi Rasulullah, yu'akkidun, menegaskan kepada Nabi, meyakinkan Nabi bahwasanya mereka itu bersaksi Nabi itu adalah utusan Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Mereka menegaskan itu di hadapan Nabi. Wallahu ya'lamu annahu Rasulullah, dan Allah lebih tahu bahwasanya Nabi itu adalah utusannya. Nah, jadi mereka tujuannya menegaskan di hadapan Nabi hanya untuk tujuan duniawi, untuk cari selamat saja, agar tidak diperangi. Itu saja tujuannya. Tapi dalam hati mereka mengingkari. Walakinnahu subhanahu yashhadu anna al-munafiqina lakadzibun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan kembali bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang berdusta. Ini tentunya adalah ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Wala ilaha illallah illa ma'budah hakim illallah wa bitaqdirina al-khabar bihadil kalimah haq. Ya, kalimat la ilaha illallah sudah tersyarah di bab sebelumnya. Maksudnya la ma'budah hakim, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa bitaqdirina al-khabar bihadil kalimah haq. Ya, kenapa dikatakan la ma'budah hakim? Jadi untuk perhatikan di sini, ma'bud itu dari ilah. Ya, ma'bud itu dari ilahun. Al-ilah mana al-ma'luh, al-ma'luh mana al-ma'bud. Kemudian illallah, ini dia illallah. Nah, sekarang hakun ini dapat dari mana kita? Hakun inilah yang, ya, kata hakun, kata hakun ini adalah khobar yang mahdzuf. Khobar yang mahdzuf sebagaimana kita syarah di pertemuan sebelumnya. Ya. Maka la ma'budah haqqin, la ma'budah bihaqqin illallah.
yatabayyan al-jawab, maka dengan kita menakdirkan bahwasanya yang terhapus itu adalah kata hak, ya, dari jelas dari situ jawaban atas al-iskal tadi. Iskal artinya problem, permasalahan, yaitu wa huwa kaifa yuqal la ilaha illallah ma'a anna hunaka alihatun tu'badu min dunillah. Bagaimana kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, padahal faktanya di lapangan itu banyak sekali sesembahan selain Allah yang disembah oleh orang-orang musyrik, yang disembah orang-orang Hindu, orang Buddha dan seterusnya ada. Ya, jadi tidak tepat kalimat ini. Kalimat itu kalau diterjemahkan la ilaha illallah saja. Itulah fungsinya kita menyebutkan takdir khobarnya apa di situ. Nah, karena pada khobar berarti jelaskan di pertemuan sebelumnya penjelasan la nafi al-jins. Waqad sammaha Allahu alihatan wa sammaha abiduha alihatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan sesembahan mereka itu dengan nama alihah, Tuhan-Tuhan. Ya, berarti ini masuk ke istilah ilah berarti. Alihah itu jamaknya, mufradnya ilah. Wasammaha abiduha alihatun. Para penyembah berhala-berhala tadi itu juga menamakan Tuhan-Tuhan sembahan mereka dengan nama alihah. Kalau kita tanya orang Hindu, kita tanya orang-orang yang berbuat syirik, mereka sembah itu Tuhan mereka atau tidak? Mereka tidak, ini Tuhan kami. Ini representatif dari Tuhan-Tuhan kami dan seterusnya. Jadi mereka mengakui itu adalah Tuhan-Tuhan mereka. Nah, berarti ini bertentangan dengan penerjemahan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, salah. Baik. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'." Maka tidaklah Tuhan-Tuhan mereka itu mencukupi mereka sedikit pun, yaitu Tuhan-Tuhan yang mereka seru selain Allah. Faqala ta'ala am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa lahum la yushabun. Faqala ta'ala wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Baik. Fa bi taqdiril khabari fi la ilaha illallah naqul hadhihi al-alihatu allati tu'badu min dunillah hiya alihatun lakinnaha batilah. Maka dengan kita menakdirkan la ilaha, takdirnya adalah hak, yang mahdzuf adalah kalimat hak, maka bisa kita simpulkan bahwasanya berarti ilah-ilah yang ada selain Allah itu adalah ilah-ilah yang batilah. Baik, laisat alihatun haqqah, bukan sembahan yang hak, yang benar. Wa laisalah haqqul uluhiyah min syai', dan mereka tidak memiliki sedikit pun dari hak sifat ilahiyah, tidak punya hak disembah. Wa yadullu lidzalika qaulullah azza wa jalla dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Fa idza jaa musyrikun ila timsalin ya'buduhu bi an yarka'a lahu. Kalau ada seorang musyrik yang berbuat syirik, pelaku kesyirikan, dia mendatangi timsalnya. Timsal artinya berhala. Dia mendatangi berhalanya, ya'buduhu, dia menyembahnya, bi'an yarka'alahu, bagaimana cara dia menyembahnya? Ruku di hadapan berhalanya, wa yasjud, bersujud di hadapannya, wa yantahib, menangis-nangis, ya. Intahaba yantahib artinya menangisi berhala tetapi khusyuknya, wa yakhsha, wa rubbama yaduma alaihi, bahkan terkadang mungkin sampai pingsan deh, ya, karena hatinya tidak sanggup untuk menahan emosi hatinya, tangisan hatinya. Warubama yaduma alai, sampai ada yang pingsan. Fa ibadatuhu batilah, meskipun begitu ibadahnya itu adalah ibadah yang batil. Wa ma'buduhu batilun aidan, dan yang disembah itu juga adalah sembahan yang batil, ibadah yang batil, yang disembah juga adalah batil. Illallah. Kemudian lafzul jalalah di sini alamun ala Rabbi azza wa jalla la yusamma bihi ghairuhu. Ini ada alam, ada satu nama, ya. Harus bedakan istilah alam dan isim, ya. Jadi kalau isim itu lebih khusus. Alamun ala Rabbi azza wa jalla la yusamma bihi ghairuhu, tidak kita gunakan untuk menamakan selainnya. Tidak boleh ada orang yang menamakan anaknya dengan Allah, tidak boleh. Wa huwa aslu asma'illahi azza wa jalla, dan lafzul jalalah ini adalah asal dari nama-nama Allah yang lainnya, ya. Nama Allah yang paling umum itu adalah lafzul jalalah ini.
Walihada ta'til asma'u tabi'atan lahu. Karena itu maka nama-nama yang lain itu datang sebagai pengikut saja untuk lafzul jalalah ini. Ya, contohnya kalau antum lihat di kitab fikih al-asmaul husna, lafzul jalalah yang disyarah pertama kali itu yang disyarah pertama kali lafzul jalalah dulu, baru kemudian ar-Rahman, ar-Rahim dan seterusnya. Baik. Wala ya'ti tabi'an lil asma' illa fi ayatin wahidah. Nah, dan dia tidak datang sebagai pengikut kecuali di dalam satu ayat saja. Wa hiya qaulullah ta'ala ila siratil azizil hamid Allahil ladzi. Nah, berarti di sini al-aziz al-hamid. Kemudian Allahi lafzul jalalah majrur, berarti dia ma'tuf kepada al-aziz al-hamid. Dan ini hanya satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an. Kalau ayat yang lain kembali lafzul jalalah dulu baru al-aziz al-hamid. Baik. Tapi di sini lakin lafzul ismi al-karim huna badalun min al-aziz wa laysa sifat. Maka penjelasan di sini lafzul jalalah di sini sebagai badal, bukan sebagai sifat seperti di ayat-ayat yang lain. Badal dari al-aziz al-hamid. Al-hamid sebagai sifatnya, al-aziz sebagai mubdalnya. Lianna jami' al-asma'i innama takunu tabi'atan li hadzal ismi al-'azim. Karena nama-nama yang lain itu seharusnya mengikuti lafzul jalalah ini. Ya. Baik. Masalah. Kemudian ada satu masalah di sini. Hal hadhihi syahadah tudkhilul insana fil Islam. Apakah dengan bersyahadat ini orang akan dimasukkan ke dalam Islam? Cukup dengan syahadat saja? Jawabannya kan, na'am tudkhiluhu fil Islam. Hatta law dhananna annahu qalaha ta'awudan. Jawabannya adalah iya, kalimat syahadat ini akan memasukkan seorang ke dalam Islam meskipun kita menyangka Allah hatta dhananna annahu qalaha ta'awudan. Meskipun kita mengira seseorang yang itu bersyahadat karena ta'awudan, karena meminta perlindungan saja. Minta perlindungan maksudnya cari aman gitu ya. Ketika mau dibunuh, dia bersyahadat biar tidak dibunuh. Nah, maka secara zahir kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Fa inna na'asimu damahu wa malahu. Nah, maka kita menjaga na'asimu, menjaga damahu, darahnya tidak boleh dibunuh, wa malahu, hartanya juga tidak boleh diambil. Walau dhananna annahu qalaha kadiban. Nah, meskipun kita menyangka dia mengatakan itu karena berbohong atau berdusta, tidak boleh kita bunuh, sebagaimana itu disebutkan dalam kisah seorang sahabat di zaman Nabi dulu ya. Baik. Wa dalil dzalika qissatul musyrik alladzi adrakahu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu hina harbal musyrik. Baik, ini dia, yaitu kisah seorang musyrik yang didesak oleh Usamah bin Zaid, dibunuh oleh Usamah bin Zaid, berhasil dikejar maksudnya. Adrakahu artinya dijumpai sampai dia terdesak oleh Usamah bin Zaid. Hina harbal musyrik, ketika orang musyrik kalah perang, kabur mereka semua, dikejar sama Usamah. Falamma adrakahu Usamah bin Zaid, ketika Usamah sudah menodongkan pedang di lehernya laki-laki itu, qala la ilaha illallah. Nah, kemudian laki-laki itu malah mengatakan la ilaha illallah. Faqatalahu Usamah dhannan annahu qala ta'awudan minal qatli. Tetapi Usamah tetap melanjutkan membunuh laki-laki itu karena Usamah mengira dia mengucapkan itu hanya untuk berlindung dari pembunuhan itu saja, karena dia sudah kalah gitu. Hai qala li alla yuqtal. Faqatalahu falamma akhbara bidzalika an-nabi ja'a rabbi. Nah, ketika itu diberitahukan kepada Nabi, Nabi mulai mengulang-ulang kalimat ini. Apakah tahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah tahu ba'da an qala la ilaha illallah. Dia menunjukkan Nabi tidak bersetuju dengan perbuatan Usamah. Usamah membela diri, ya Rasulullah inna qala ta'awudan. Usamah membela diri, ya Rasulullah, dia mengatakan kalimat la ilaha illallah itu hanya untuk berlindung saja dari pedangku. Wajah adalah apa yang Nabi ulang lagi kalimat tadi. Apakah tak lupa dan qala la ilaha illallah. Ya, diulang-ulang terus sama Nabi, itu menunjukkan pengingkaran Nabi. Qala Usamah, sampai Usamah mengatakan pada mana itu anan yang aku asal berbeda dari kalian.
sampai mengatakan saya tangannya itu berangan-angan. Saya belum masuk Islam sebelum hari itu. Hari itu saya belum masuk Islam, dia tidak Islam sama Nabi. Dan syiddat mau tidak radhiyallahu anhu, karena saking sedihnya dengan atas kesalahan yang telah beliau lakukan, radhiyallahu anhu. Baik. Jadi yang kita dituntut itu adalah menghukum secara zahir saja. Kita tidak dituntut untuk meneliti kebenaran syahadat seseorang. Kita hanya menuntut kita hanya melihat apa yang kita bisa lihat dalam Al-Quran kita. Baik. Idan nahnu laysa lana illa dhahir. Hatta law qala ba'duna anna qala al-awlan fa innaha tu'sin. Idan kesimpulannya kita itu hanya menghukumi Allah ya, meskipun golaba ala dhanina kita yakin bahwasanya dia mengatakannya hanya untuk berlindung saja. Karena tosin, maka sesungguhnya hadis ini kembalinya ke syahadat tosin untuklah menjaganya. Nah, lalu tada pada tadi kata nahu. Nah, tapi kalau setelah itu dia tadanya murtad. Kalau dia setelah itu murtad, baru kita perangi dia, baru kita bunuh dia. Wahada yujad min jurumil kufri. Ida asirahumul muslimuna qalu aslamna ila yasimu anfusahum min al-qatl. Wa yas'alul mujahiduna wa yaqulun hal naqtul haula ibadah qala la ilaha illallah. Baik. Wa hadha yujad. Ini terjadi juga di kalangan pasukan kafir. Asirahumul muslimun. Ida asirahumul muslimun ketika pasukan kaum muslimin menahan mereka, melawan mereka. Asyarat yang menawan. Ketika ditawan, qalu aslamna min ajli an yasimu anfusahum. Mereka mengatakan aslamna karena masuk Islam, kami pura-pura masuk Islam tujuannya adalah untuk menjaga diri dari dibunuh, dari dibunuh. Faisal mujahidun Wayaqulun hanatul haula ibadah qala la ilaha illallah. Engkau tidak bunuh tidak lagi mengatakan la ilaha illallah. Mereka mengatakan itu tujuannya untuk agar selamat dari pembunuhan saja. Naqulu haditsu sama dulu ala anahum la yaqtalun walakin yuraqabun. Hadits sama menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak dibunuh karena yuraqabun, diawasi. Ya, dari diawasi dulu. Pak Ilallah Amin Kubrid datang Kudiru. Nah, kalau tampak dari mereka sikap murtad setelah itu barulah mereka dibunuh. Lianna bisyahadat la ilallah tarzimhum ahkam Islam. Karena dengan syahadat la ilallah telah mewajibkan bagi mereka hukum Islam. Ya, hukum Islam setelah mereka bersyahadat tapi melakukan sholat atau zakat sebagainya. Kemudian karena mengatakan dirinya telah murtad, di situ baru mulai dibunuh. Karena kalimat syahadat telah mewajibkan dia, mengharuskan dia untuk menunaikan hukum Islam. Fa'inkan al-kafiru yaqul la ilaha illallah la yashhadu anna Muhammadar Rasulullah fa yafihi dzalika. Bagaimana kalau orang kafir yang mengatakan la ilaha illallah, dia tidak bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Dia bersaksi dengan satu kalimat saja, fa yafihi dzalika. Hatta yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai lengkap kalimat syahadat. وعلى هذا فالكافر يدخل في الإسلام بمجرد أن يقول لا إله إلا الله فإذا كان يقولها لكنه ينكر رسالة النبي فلا بد أن يضيف إليها شهادة أن محمدا رسول الله. Nah, kesimpulannya orang kafir itu dikatakan telah masuk Islam di mujarrad an yaqul la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah itu dia masuk Islam. Nah, sebagaimana di hadis Usama tadi. Ya. Fa idza kana yaquluha lakin hanya berusaha Nabi. Asal kapan kita butuh dia harus mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak hanya keluar. Kalau dia mengatakan syahadat la ilaha illallah, tetapi dia mengingkari risalah Nabi, para buddha anbi ilaiha syahadat Muhammad, maka harus dia menambahkan kepada syahadat la ilaha illallah tadi syahadat Muhammad Rasulullah. Itu kalau kita melihat kira-kira dia mengingkari atau tidak.
Ingkar kesalahan Nabi atau tidak. Baik. Wafil hadits syahid ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Di hadis yang mulia dikatakan ud'uhum, serulah mereka untuk syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Qala Syaikhul Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qad ulima bil iqrar min din Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tafaqat alaihi ummah. Wa qad ulima bil iqrar artinya ma'lum bil darurah, ya. Wa ulima bil iqrar maksudnya itu perkara yang semua kaum muslimin memahaminya. Baik. Wa tafaqat alaihi ummah, dan umat menyepakatinya. Ana awwal ma yu'maru bihi al-khalqu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya hal yang pertama kali diperintahkan kepada makhluk itu adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa bidzalika yasirul kafiru musliman. Maka dengan hal itu seorang kafir itu akan menjadi muslim. Wa idza kana musliman wa syahida la ilaha illallah wa mata 'ala dzalik fa innahu yakfi li qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhirul kalami inna dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Maka kalau dia wa idza kana musliman, kalau orang muslim bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa mata 'ala dzalik, dan dia mati di atas syahadat yang seperti itu, fa innahu yakfi, hanya cukup. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan akhirul kalam la ilaha illallah ila dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Wa inna ma kafara bi la ilaha illallah lianna hadzal mayyita yuqiru bi anna Muhammadan Rasulullah wa laysa 'indahu biha isyar. Kenapa kata cukup dengan la ilaha illallah? Apa artinya cukup? Bila lianna hadzal mayyit, karena orang yuqiru bi anna Muhammadan Rasulullah, dia meyakini, menetapkan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Walaysa indahu biha isykal, tidak ada masalah seperti ini. Syahadatu an la ilaha illallah tastalzimu ikhlasan ibadati lillah. Syahadat la ilaha illallah itu mengharuskan adanya kemurnian dalam beribadah kepada Allah. Wa yusamma hadha naw'u min tauhid tauhidul uluhiyah. Yang ini adalah dinamakan tauhid al-uluhiyah. Wa yusamma tauhidul ibadah, atau namanya tauhidul ibadah. Lianna ma'na la ilaha illallah ay la ma'budu haqqin illallah. Idzan la tu'bad ghairullah. Nah, kalau itu berarti tidak boleh menyembah selain Allah. Kalau man qala la ilallah wa 'abada ghairullah fa huwa kadzibun. Maka ada yang mengaku mengucapkan kalimat la ilallah kemudian dia menyembah selain Allah, maka dia telah berdusta. Idz anna hadhihi syahadata tastalzimu ikhlasan ibadati lillah azza wa jalla wa tardar riya'i wal fakhri wa ma syuhadani. Karena bahwasanya kalimat syahadat yang pertama ini mengharuskan pemurnian ibadah hanya kepada Allah saja, wa tardar riya', dan mengusir sikap riya, wal fakhr, sikap berbangga, wa ma syuhadani, dan sifat-sifat yang semisal dengannya. Baik, jadi kalau ibadah ada rianya atau ada al-fakhr di dalamnya, atau bahkan lebih parah lagi ada kesyirikan di dalamnya, maka dia tidak dikatakan ikhlas, tidak dikatakan ibadah yang murni. Jadi ibadah yang ikhlas itu maksudnya adalah ibadah yang murni. Ikhlas secara bahasa di mana an-naqi, murni. Wa qalu anna Muhammadar Rasulullah ay an tashhadu annahu Rasulullah ay mursalahu, yang mursalahu ay mursalahu ilal khalqi. Rasul artinya mursal, yang diutus. Wa rasul huwa man awhallah ilaihi bisyar'in wa amarahu bitablighihi. Ini adalah pengertian dari Rasul yang yang diambil oleh Syekh sini. Lebih lengkapnya bisa Anda lihat di syarahnya Abdul Aziz Al-Hanafi, syarah Fiqh Tahabiyah. Wa Rasul adalah orang, dan pengertian dari Rasul itu adalah orang yang Allah berikan kepadanya wahyu dengan suatu syariat, dan Allah perintahkan dia untuk menyampaikan syariat tadi. Bisyar'in jadid, di sini bisyar'in jadid. Wa kana an-nas qabla Nuhin ala millatin wahidah lam yahtaju ila rasulin. Manusia sebelum zaman Nabi Nuh itu tidak butuh Rasul. Ya, antara zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu tidak butuh Rasul. Kenapa?
karena mereka masih berada di atas akidah tauhid. Karena mulai munculnya kesyirikan itu nanti di zaman Nabi Nuh, diawali dengan perbuatan hulu mereka terhadap orang-orang yang saleh. Cuma kathiru waktanafu, kemudian umat manusia makin banyak, kemudian mereka pola pikir makin berbeda, sikap makin berbeda, makin menyebar ke permukaan bumi, maka hajatuhum ila rasul, maka mereka mulai membutuhkan kepada para rasul. Fa'arsallahu ta'ala ar-rusulah, maka mulai Allah di situ mengutus para rasul. Qala Allah azza wa jalla, kana nasu ummatan wahidah. Dulunya manusia itu adalah ummatan wahidah, satu kaum, satu jamaah wahidah. Faba'atha Allahu nabiyyin, maka Allah mengutus para nabi, mubasysyirina wa mundhirin, nabi yang memberi kabar gembira, wa mundhirin, memberikan peringatan, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah turunkan bersama mereka kitab yang benar, yang hak, liyahkuma bainan nas bima ikhtalafu fihi, untuk mereka gunakan menghukumi perkara-perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Para rasul innama bu'itsat hina ikhtalafa an-nas yahkumu bainahum bil haqq. Maka para rasul itu diutus ketika manusia berselisih terhadap perkara-perkara yang terjadi di sekitar mereka. Wa lihada kana awal rasul Nuhan alaihi salam wa akhiruhum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka rasul yang pertama itu adalah Nuh alaihi salam dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falabudda minal iman bianna Muhammadan Rasulullah, maka kesimpulannya harus kita meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wala budda an nu'mina bi annahu khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Harus juga kita meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir, penutup para nabi. Wa mimma sabaqa yu'lamu khata'ul mu'arrikhin alladziina qalu inna hunaka rasulan aw akthar qabla. Maka dari sini bisa kita ketahui kesalahan sebagian al-mu'arrikhin. Al-mu'arrikh artinya pakar sejarah. Al-mu'arrikh artinya ahli sejarah, sejarawan. Alladzina qalu, ahli sejarah yang mengatakan bahwasanya ada para rasul, ada satu rasul atau lebih sebelum zamannya Nabi Nuh. Antara Adam dan Nuh mereka katakan ada. Itu perkataan yang salah. Falaisa qabla Nuhin alaihi salam rasulun bi dalil qaulillahi ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Wa qala Allah azza wa jalla wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Wa ja'alna fi dzurriyyatihim dzurriyyatan keturunan. Nah, keturunannya Ibrahim dan Nuh. Nah, keturunannya mungkin karena keturunan itu datang sebelum Nuh, akhirnya nggak mungkin. Nuh dulu, baru kemudian Ibrahim, baru keturunan keduanya. Dari keturunan Nuh dan Ibrahim itulah dijadikan para nabi dan para rasul. Wa min sunnati ma ja'a fi hadits syafa'ah anna an-nasa ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu. Dikatakan di dalam hadis tentang syafaat, bahwasanya manusia nanti pada hari kiamat itu akan mendatangi Nuh. Mereka mengatakan anta awwalu rasulin. Nah, itu syahidnya. Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Arsalahullahu ila ahli al-ard. Yang rasul yang pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Maka berikanlah kami syafaat dengan kedudukannya yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minas sunnati ma jaa fi hadits syafa'ati anna an-nasa ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ardi. Dan di dalil dari sunnah dari hadis Nabi, yaitu di hadis asy-syafa'ah, yang cerita tentang syafa'ah, bahwasanya manusia nanti pada hari kiamat di padang mahsyar ya'tuna ay ja'una ila yaji'una ila Nuhin. Mereka mendatangi Nuh, fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalallahu ila ahli al-ard. Engkau wahai Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Fa aqidatuna anna awwala rusuli Nuhun alaihi salam. Maka kita menetapkan bahwasanya rasul yang pertama itu adalah Nuh, wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah
Nabi kita Muhammad SAW. Faman idda'a an-nubuwwata ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa hukmuhu annahu kafirun. Maka barang siapa yang idda'a yadda'i itu artinya mengaku-ngaku. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku dengan an-nubuwah, mengaku diri sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hukmuhu annahu kafir. Maka hukumnya dia kafir. Liqaulillahi ta'ala walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Walam yakun subhanahu wa khatamar rasul. Kenapa di ayat ini Allah katakan khataman nabi, penutup para nabi? Itu nggak dikatakan khatamur rasul, penutup para rasul. Ma'annahu qala Rasulullah bil awal, padahal di sebelumnya Allah katakan Rasulullah. Ya, putusan Allah dikatakan Rasulullah, tapi khatamin nabi kan seharusnya kalau Rasulullah berarti khatamir rasul begitu. Ya, li'annahu jawabannya adalah idza kana khataman nabiyyin bahwa khatamur rusul. Nah, karena jawabannya kalau nabi itu kita katakan khatamun nabiyyin, Muhammad itu adalah penutup para nabi, maka otomatis dia juga penutup para rasul. La risalata illa ba'da nubuwah. Karena tidak mungkin adanya risalah kecuali setelah nubuwah. Ya, adanya nubuwah dulu baru adanya risalah, nggak kebalik gitu. Jadi kalau kita katakan penutup para nabi, ya otomatis penutup para rasul juga. Tapi kalau kita katakan penutup karena an-nubuwah, risalah itu datangnya nanti setelah nubuwah. Nubuwah itu di kata an-nabi itu berarti kata an-naba, artinya berita. Jadi ketika seorang manusia diberikan wahyu oleh Allah pertama kali, diberikan berita oleh Allah, itu dia dikatakan di situ dia diangkat sebagai nabi. Kemudian ketika Allah perintahkan dia lagi untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan tadi, barulah dia dikatakan sebagai seorang rasul. Jadi nubuwah dulu baru dia dikatakan rasul. Fa idzan tafatin nubuwah min ba'dihi farisalatu min ba'di aula. Maka kalau nubuwah itu sendiri ditiadakan, intafat dinafikan atau ditiadakan, min ba'dihi dari orang-orang setelah nabi, dalam ayat tadi kan dinafikan. Farisalatu min babi aula. Maka tentu risalah juga lebih berhak untuk ditiadakan. Min babi aula maksudnya ahakku an yantafiya bihi. Lebih berhak untuk ditiadakan atau dinafikan. Allahu ta'ala